Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Ainur Rahman, NIM 1803221000137 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah Perencanaan Pembangunan Wilayah yang diampu oleh Ibu Nur Komariah. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Jombang pada tahun 2018 sampai tahun 2023. Yang pertama yaitu tujuan dan manfaat perencanaan pembangunan. Jadi maksud dari penyusunan RPJMD tahun 2018 sampai tahun 2023 adalah untuk memberikan arah perencanaan pembangunan daerah yang holistik, tematik, dan terintegratif dengan menjabarkan visi dan misi bupati terpilih ke dalam tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Adapun tujuan penyusunan RPJMD tahun 2018 sampai 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun renstra perangkat daerah. Yang kedua memberikan pedoman penyusunan RKPD dan Renja PD setiap tahun selama periode tahun 2019 sampai 2023. Yang ketiga yaitu menjadikan indikator pengukuran keberhasilan pencapaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah periode tahun 2018 sampai 2023. Yang keempat yaitu menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan dan program perangkat daerah. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program pembangunan daerah, baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi daerah. Jadi visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Jombang tahun 2018 sampai 2023 yang hendak dicapai dalam tahapan keempat adalah bersama mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing. Berdasarkan visi yang dibangun terdapat dua nilai dasar yang hendak diwujudkan, yaitu nilai berkarakter dan nilai berdaya saing, di mana yang mempunyai makna bahwa Jombang yang berkarakter dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan pemerintahan dapat membangun dan pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jombang harus didasari atau dilandasi prinsip kejujuran dan etos kerja sebagai pijakan kepemimpinan yang jujur, amanah, dan tegas akan menjadi teladan bersama bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sosial maupun lingkungan kerja. Jombang berkarakter dimaknai pula bahwa Jombang sebagai kabupaten yang agamis akan menjadi norma-norma dan nilai agama sebagai basis pijakan pembangunan. Proses pembangunan yang mengedepankan norma dan nilai agama akan menghasilkan kesejahteraan dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat. Sedangkan muatan nilai berdaya saing lebih menunjukkan pada basis keunggulan strategis dan mandiri Kabupaten Jombang untuk mampu berkompetensi dan memberi kontribusi kemanfaatan dalam tata relasi regional, nasional maupun internasional. Semua kegiatan yang dilakukan baik pada tingkat pemerintahan maupun swasta dilakukan atas dasar profesionalisme, keahlian, efektivitas, dan efisiensi sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas tinggi. Nah, selanjutnya untuk misi Kabupaten Jombang pada tahun 2018 sampai 2023 yaitu bersama mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing, maka dirumuskan 3 misi pembangunan daerah. Yang pertama yaitu yang pertama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Misi 2 mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya. Misi 3 meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri.
Selanjutnya yaitu permasalahan pembangunan atau analisis isu-isu strategis daerah. Jadi isu-isu strategis Kabupaten Jombang berdasarkan penelaahan terhadap isu internasional, nasional, kebijakan provinsi, serta permasalahan pembangunan Kabupaten Jombang, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah, yaitu yang pertama tata kelola pemerintahan, yang kedua kualitas sumber daya manusia, yang ketiga ketahanan sosial, yang keempat daya saing dan ekonomi, yang kelima kemiskinan, dan yang keenam lingkungan. Yang selanjutnya yaitu prioritas rencana pembangunan. Jadi program pembangunan prioritas berdasarkan strategi pertama yaitu memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan informasi birokrasi yang didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi berbasis digital dan menciptakan pelayanan masyarakat yang prima. Nah, programnya yaitu yang pertama program pengembangan layanan government, yang kedua penyediaan pelayanan administrasi perkantoran, yang ketiga program bina pemerintahan desa, yang keempat program peningkatan mutu pelayanan perizinan, yang kelima yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Strategi yang kedua yaitu optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan perspektif keadilan dan kesetaraan gender. Programnya yaitu yang pertama program peningkatan ketentuan dan ketertiban umum, yang kedua program pencegahan dari penanganan konflik, yang ketiga program pengembangan dan wawasan kebangsaan, yang keempat program peningkatan peran serta kepemudaan, yang kelima program pengelolaan keragaman budaya, yang keenam program fasilitas administrasi kesejahteraan rakyat, yang ketujuh program peningkatan mutu pendidikan dasar dan dasar 6 tahun. Yang ke-8 program peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun. Yang ke-9 program peningkatan sarana prasarana sekolah dasar 6 tahun. Yang ke-10 program peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar 9 tahun. Yang selanjutnya yaitu program perlindungan perempuan dan anak. Yang selanjutnya program peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, program peningkatan akses mutu layanan kesehatan, program peningkatan kesehatan keluarga. Strategi yang ketiga yaitu meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan program penataan lingkungan, program pengelolaan ruang terbuka hijau, program pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan, fasilitas atau koordinasi pengelolaan RTH, kawasan perkotaan, program konservasi lingkungan, program penyelenggaraan jalan dan jembatan, program pengelolaan jaringan irigasi, dan strategi yang keempat yaitu selanjutnya yaitu gambaran umum perekonomian daerah atau perkembangan PDRB. Jadi PDRB Kabupaten Jombang adalah PDRB menurut lapangan usaha atau sektor produksi yang merupakan jumlah dari nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Jombang dalam periode waktu tertentu. Sehubungan dengan adanya perubahan pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, salah satunya bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah dilakukannya perubahan tahun dasar PDRB dari tahun 2000 ke tahun 2010. Perhitungan PDRB tahun dasar 2000 didasarkan pada 9 sektor usaha yang dominan di masyarakat, sedangkan PDRB tahun dasar 2010 diukur berdasarkan perhitungan 17 kategori yang dominan di masyarakat.
Konsekuensi adanya perubahan tahun dasar ini adalah penyesuaian perhitungan PDRB tahun 2014 yang sudah diekspos sebelumnya menggunakan tahun dasar 2010. PDRB disajikan dalam dua macam, yaitu PDRB atas dasar negara berlaku atau PDRB ADHB dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 atau PDRB ADHK. PDRB ADHB Kabupaten Jombang mulai tahun 2013 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan, di mana tahun 2013 mencapai 23.820,80 miliar, meningkat mencapai 34.927 miliar pada tahun 2017 atau meningkat 46,62% dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,36% dan memberikan kontribusi sebesar 1,73% terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Timur. Sedangkan PDRB ADHK seri 2010 Kabupaten Jombang pada tahun 2013 mencapai 20.672,3 miliar, naik sebesar 4.824,7 miliar menjadi 25.497 miliar pada tahun 2017. Selanjutnya yaitu pendekatan pembangunan daerah. Pendekatan pembangunan daerah sektoral pada Kabupaten Jombang diarahkan pada penguatan 5 sektor unggulan, yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, serta pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh yang meliputi Mojowarno, Mojo Agung, Bander Kadung Mulyo, Perak, Tembelang, dan Ploso. Yang pertama yaitu pertanian, di mana pada kawasan budidaya pertanian, penggunaan lahan di Kabupaten Jombang secara umum terdiri atas dua bagian besar, yaitu lahan sawah dan lahan tegalan. Berdasarkan data pengolahan data yang bersumber dari dokumen RT RW Kabupaten Jombang tahun 2009 sampai tahun 2029, bahwa penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian dengan kisaran mencapai 43,21% dari luasan wilayah Kabupaten Jombang. Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam RT RW Kabupaten Jombang tahun 2009 sampai 29 membentuk kawasan strategis yang diwujudkan dalam kawasan agropolitan Kabupaten Jombang. Kawasan tersebut selain berguna sebagai sentra produksi pertanian, juga diarahkan untuk mengamankan produksi pertanian khususnya tanaman pangan. Yang kedua yaitu perkebunan. Jadi pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta efisiensi produktivitas dan keberlanjutan dengan mengembangkan kawasan industri masyarakat perkebunan yang selanjutnya disebut Kimbun. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dibagi dalam dua kelompok, yaitu perkebunan tanaman tahunan seperti cengkeh, kopi, coklat, karet, dan perkebunan tanaman semusim, antara lain berupa tebu, vanili, dan tembakau. Pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Jombang masih didominasi oleh komoditas tebu, yang pada tahun 2017 selain komoditas tebu masih terdapat beberapa potensi perkebunan yang berada di Kabupaten Jombang, salah satunya yaitu tembakau. Yang ketiga yaitu peternakan dan perikanan. Pengembangan perikanan yang dikembangkan di wilayah Kabupaten Jombang adalah perikanan budidaya. Pengembangan kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Jombang dialokasikan pada kawasan sekitar sungai-sungai besar. Sementara di perkembangan perikanan budidaya khususnya kolam, sebagian besar berada di Kecamatan Diwe dan Kecamatan Ngoro. Dalam upaya pengembangan perikanan budidaya, pembentukan kawasan perikanan diarahkan di wilayah Kecamatan Perak dan Bandar Kedung Mulyo.
Dan yang keempat yaitu kawasan strategis cepat tumbuh. Berdasarkan RT RW tahun 2009 sampai tahun 2029, beberapa kecamatan yang masuk dalam pengembangan kawasan strategi cepat tumbuh diantaranya yaitu Kecamatan Mojo Agung, Kecamatan Ploso, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, dan Kecamatan Warno. Daerah-daerah tersebut dalam rencana pengembangannya secara fungsi pemanfaatan maupun penggunaan lahannya diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada wilayah yang ada di sekitarnya dengan segala aspek potensi yang telah dimiliki. Yang selanjutnya yaitu indikator kinerja pembangunan daerah. Jadi indikator kinerja utama atau IKU Kabupaten Jombang pada tahun 2019 sampai 2023. Yang pertama yaitu indeks reformasi birokrasi. Yang kedua indeks pembangunan manusia. Yang ketiga indeks kualitas permukiman. Yang keempat indeks kesalahan sosial. Yang kelima tingkat kemiskinan dan keenam pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu indikator kinerja daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2019 sampai 2023. Yang pertama yaitu nilai SAKIP. Yang kedua opini BPK. Yang ketiga nilai LPPD. Yang keempat indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Yang kelima indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang keenam indeks profesionalitas pegawai. Yang ketujuh indeks pendidikan. Yang kedelapan indeks kesehatan. Yang sembilan indeks daya beli. Yang selanjutnya indeks pengembangan gender. Yang selanjutnya indeks infrastruktur permukiman. Selanjutnya indeks kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya angka kriminalitas, persentase penanganan potensi konflik SARA tidak menjadi konflik, presentase SARA budaya yang dilestarikan, dan yang terakhir jumlah penduduk miskin. Yang ke-17 yaitu presentase peningkatan realisasi investasi, 18 meningkatkan pengangguran terbuka, 19 jumlah kunjungan wisatawan, 20 pertumbuhan PDRB sektor unggulan, dan yang terakhir indeks pembangunan infrastruktur. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.